menjadi salah satu kandidat juara di ajang Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. La Furia Roja membuktikan diri sebagai favorit juara dengan berpesta pora pada laga perdana grup E kala melibas wakil dari zona Amerika, Costa Rica. Pada laga grup E yang digelar di Altumama Stadium, Spanyol memang terlalu perkasa kala menghadapi Costa Rica. Pelatih La Furia Roja, Luis Enrique, menurunkan kombinasi para pemain muda dan senior. Mantan pelatih Barcelona ini tetap setia menggunakan formasi 4-3-3 dengan mencoba membangkitkan lagi taktik tiki-taka yang dulu pernah populer. Untuk posisi kiper, Luis Enrique memilih Unai Simon untuk menjaga gawang dari tim nasional Spanyol. Kiper berusia 25 tahun yang bermain untuk Athletic Bilbao ini dipercaya sebagai starter pada laga perdana tim nasional Spanyol pada ajang Piala Dunia. Sementara di garis pertahanan, Luis Enrique memilih para pemain senior untuk menjaga lini belakang Spanyol. Pada posisi bek kanan, Cesar Azpilicueta menjadi pilihan. Sementara di posisi bek kiri, ada pemain El Barca, Jordi Alba yang dipercaya oleh Luis Enrique. Sedangkan duet bek tengah kali ini dipilih Rodri dan Aymeric Laporte. Jika di lini belakang diisi para pemain senior, maka di lini tengah, Luis Enrique memilih kombinasi pemain muda dan pemain senior. Sergio Busquets dipercaya untuk masuk ke dalam starting line-up. Gelandang jangkar Barcelona ini akan membantu para juniornya yaitu Pedri dan Gavi untuk mengalirkan bola dari lini belakang ke sektor depan. Tentu saja ada alasan tersendiri Luis Enrique memilih 3 pemain ini. Busquets, Gavi, dan Pedri sama-sama bermain untuk Barcelona saat ini. Dan tentu saja mereka bertiga tidak perlu lagi beradaptasi dengan gaya permainan masing-masing pemain. Terutama Gavi dan Pedri yang mengingatkan akan peran Xavi dan Iniesta. Untuk lini serang La Furia Roja, Luis Enrique tidak menurunkan striker yang diturunkan oleh Luis Enrique ini sebenarnya lebih memiliki karakter bermain sebagai gelandang serang dan juga winger. Di sisi sayap kanan, Luis Enrique menurunkan winger Barcelona, Ferran Torres. Mantan pemain Manchester City ini memang kerap dimainkan di posisi sayap kanan dan kiri sama baiknya. Sementara di sektor kiri, Dani Olmo dipercaya untuk menempati posisi tersebut. Posisi yang cukup baik diemban oleh Olmo selama meniti karirnya sebagai pemain sepak bola. Untuk posisi striker, Luis Enrique justru memilih untuk menurunkan Marco Asensio ketimbang striker murni seperti Alvaro Morata atau Yeremy Pino. Luis Enrique menurunkan Marco Asensio untuk memainkan taktik false nine di formasi 4-3-3 tim nasional Spanyol, dan taktik ini berjalan cukup baik. Sementara di kubu Costa Rica, pelatih Luis Fernando Suarez menerapkan formasi 4-4-2. Untuk posisi kiper, Luis Suarez masih mempercayakan mantan kiper Real Madrid yang pernah membawa Los Blancos juara Liga Champions, Keylor Navas. Lalu untuk sektor lini belakang, Luis Suarez menurunkan bek-bek guide untuk melawan Spanyol. Hanya posisi bek kanan yang diisi oleh pemain muda yaitu Carlos Martinez. Sementara di bek kiri, Brian Oviedo yang sudah berusia 32 tahun dipercaya menempati sektor tersebut. Untuk duet bek tengah, Francisco Calvo dan Oscar Duarte dipercaya mengawal lini belakang Costa Rica. Sedangkan kuartet di lini tengah, pelatih Costa Rica menurunkan Kaiser Fuller di sisi kanan dan Jefferson Benit di sektor kiri. Dan duet di tengah ada Yeltsin Tejeda dan Celso Borges. Untuk duet di lini depan, Luis Suarez menurunkan Joel Campbell dan Anthony Contreras. Di Costa Rica, dan benar adanya di atas lapangan, La Furia Roja benar-benar membuat Costa Rica tidak bisa berkutik. Seolah tim nasional Spanyol sedang mengajarkan bagaimana cara bermain bola yang benar kepada para pemain Costa Rica. Bukti nyata keperkasaan Spanyol terlihat pada menit ke-11. Umpan dari untuk membobol gawang Keylor Navas. Selang 10 menit kemudian, Jordi Alba mengirimkan umpan mendatar ke kotak penalti yang langsung disambut Marco Asensio. Kiper sekelas Keylor Navas tidak mampu menghentikan tembakan gelandang serang Real Madrid ini. 10 menit kemudian, giliran Ferran Torres yang mencetak gol melalui titik putih. Gol ini menutup babak pertama dengan skor 3 gol tanpa balas.
Usai turun minum, anak asuh Luis Enrique tidak menurunkan tempo permainan. Pada menit ke-54, Ferran Torres kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol ke gawang Costa Rica. 3 menit kemudian, Luis Enrique justru menambah daya gedor di sektor depan Spanyol meski sudah unggul 4 gol tanpa balas. Alvaro Morata dan Carlos Soler masuk menggantikan Ferran Torres dan juga Pedri. Masuknya Morata membuat Asensio bergeser ke kanan dan sektor penyerang tunggal ditempati oleh Morata. Selang 7 menit kemudian, Luis Enrique memasukkan tenaga yang lebih segar dengan menarik Jordi Alba dan Sergio Busquets dan memasukkan Alejandro Balde serta Koke. Begitu juga dengan masuknya Nico Williams untuk menggantikan Marco Asensio. Pergantian ini memberikan penyegaran di skuad La Furia Roja. Terbukti dengan gol dari Gavi di menit ke-74 setelah mendapatkan umpan dari Alvaro Morata. Dan di menit-menit akhir pertandingan, Spanyol menambahkan keunggulan dengan tambahan 2 gol usai Carlos Soler dan Alvaro Morata mencetak gol guna menutup kemenangan bagi Spanyol menjadi 7-0. Dari segi statistik, Costa Rica kalah jauh dari tim nasional Spanyol. Dari segi penguasaan bola, Spanyol mencatatkan angka 74% dan Costa Rica hanya mencatat 17% saja. Sedangkan 9% masuk ke dalam kategori in contest. Hal ini menjadi bukti bahwa Costa Rica tidak memiliki peluang untuk menguasai permainan. Begitu juga dengan total shots yang dilancarkan oleh kedua tim. Spanyol mencatat 17 kali tembakan, sedangkan Costa Rica tidak ada tembakan yang dilancarkan oleh para pemainnya. Praktis, selama pertandingan, Unai Simon tidak memiliki ancaman berarti dari para pemain Costa Rica. Dari 17 kali tembakan Spanyol, 7 diantaranya mengarah ke gawang, sementara 8 diantaranya off target alias tidak mengarah ke gawang. 7 tembakan ke arah gawang yang dilepaskan para pemain La Furia Roja ini sangat efektif karena 7 tembakan tersebut mampu menjadi gol. Spanyol tentu saja bisa menjadi salah satu ancaman di Piala Dunia Qatar 2022 kali ini. Dan pastinya La Furia Roja harus memastikan melawan wakil dari grup F yang dihuni Kroasia, Belgia, Maroko, dan Kanada. Mampukah Spanyol mengulangi kejayaan di tahun 2010? Itulah informasi spesial dari Berita Bola Viral. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dapat update berita bola viral terbaru dari kami.